Sama ZN nih ya, kan katanya diendapkan logam ZN. Sebesar berapa? Sebesar segini katanya. Berarti kita bisa taruh nih, W1-nya adalah 3,25 gram. Tulis di sini 3,25. Terus habis itu banding sama yang namanya W2. W2 tadi kita sepakat ya, yang nomor 2 itu kan AgNO3. Berarti AgNO3 merepresentasikan dari si Ag. Nah, AG di sini kan kebetulan yang ditanya tuh. Berarti kita tulis aja di sini W dari AG-nya yang ditanya ya. Terus habis dari situ sama dengan apa? Sama dengan massa ekivalen yang pertama. Yang pertama itu siapa? Yang pertama kan tadi kita sepakat punya ZN ya. Nah, kita masukin nih pakai rumus ini. AR dibagi sama bilangan oksidasi. AR dari ZN kita masukin. Berarti 65 ya. 65 dibagi sama bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasinya berapa sih nih ZN? Nah, kita harus tahu ya teman-teman, kalau misalkan SO4 di sini kan berarti minus 2 ya. Kayak tadi tuh SO4 itu minus 2. Supaya jadi 0, berarti kalau gitu ZN-nya harus positif 2. Nah, kalau gitu kita udah dapat nih, biloxnya ZN berarti plus 2. Kita masukin ya, plus 2. Banding massa ekivalen yang kedua. Kalau yang kedua berarti kan punya Ag. Nah, kita masukin AR-nya dari Ag nih di sini 108 dibagi sama bilangan oksidasinya Ag. Biloxnya Ag berapa? Nah, kita harus tahu nih teman-teman. Tadi kan SO4 ya. NO3. NO3 itu berapa? NO3 itu selalu negatif 1 ya. Jangan bilang negatif 2. Nah, karena totalnya harus sama dengan 0 atau sama, berarti Ag-nya di sini harus positif 1. Berarti kalau gitu biloxnya Ag 1. Udah deh, tinggal kita hitung aja. Di sini 3,25. Terus di sini banding W-nya Ag ya yang dicari. Banding W-nya dari AG. Terus kita hitung tuh 65 bagi 2 berapa? 65 bagi 2 itu berarti 32,5 teman-teman ya. Kita tulis di sini 32,5. 108 bagi 1 ya berarti namanya juga dibagi 1 hasilnya jadi sendiri 108 juga. Kita tulis nih masukin di sini 108. Nah, ini kan perbandingan teman-teman ya. Kayaknya ada yang bisa kita kecilin nih. 32,5 kita coret sama 3,25. Berarti kan 32,5 bagi 3,25 kan 10 ya teman-teman. Ya udah berarti dapat deh W-nya AG berapa? W-nya AG berarti tinggal 108 dibagi sama 10. Nah, terus gitu aja. 108 bagi 10 berapa? Namanya juga dibagi 10 berarti tinggal kasih koma aja ya di sini. Jadinya 10,8 gram. Nah, ini teman-teman yang dicari masanya dari si Ag yang mengendap. Jadi tipenya cuma begini aja. Nggak jauh-jauh deh. Kalau misalkan hukum Faraday 2, ada dua nih yang dikasih tahu. Pasti masa salah satu aja yang dikasih, apa namanya, yang bakal kita cari. Salah satu yang diketahui. Nanyanya itu doang, nggak bakal nanya yang lain dia kalau hukum Faraday 2. Jadi begitu ya, teman-teman. Oke, untuk hukum Faraday 2, contoh soalnya kira-kira ada yang kalian mau tanya dulu gak yang belum ngerti? Silakan ya, kalau misalkan ada yang belum ngerti, ditanyain aja. Oke, W1, W2. W1 itu dia dapat dari mana? Kan larutan yang pertama tadi kita sepakat Zn ya, berarti ini masanya dari Zn. W di sini kakak lupa nyantumin ya. Oh iya ya, sebentar ya. Satu-satu dulu. Oke, tadi W1 sama W2. W1 itu tadi kan kita sepakat ya, yang nomor satu itu kan Zn. Berarti di sini punyanya Zn. W itu apa sih? W itu adalah massa yang mengendap atau berapa gram yang mengendapnya. Nah, di sini yang mengendapnya katanya diendapkan logam Zn sebesar 3,25. Makanya 3,25 ini jadi W1 atau W-nya Zn juga kalau kamu mau tulis boleh gitu. Terus W-nya 2. W2 itu kan berarti yang 2 punya Ag ya di sini. Nah, W-nya Ag berapa? Nah, W-nya Ag berapa besar logam Ag yang diendapkan? Berarti justru yang ditanya. Makanya tadi kita nyarinya W-nya Ag 10,8 begitu. Kira-kira bisa dipahami nggak tadi, Randu? Gitu. Kalau misalkan sudah atau belum, nanti tanyakan lagi ya. Nah, kakak mau nerangin yang satu lagi nih. Yang satu lagi tadi untuk bilox ya, plus 2 sama plus 1. Oh, udah paham. Oke, kalau udah paham, syukur, alhamdulillah. Sip. Kalau misalkan bilox tadi, kan tadi ada ZnSO4 sama GNO3 ya. Sama seperti yang barusan kakak terangkan untuk cewek SO4. Kalau misalkan ZnSO4 itu kan kalau dipecah dia jadi Zn 2 plus ditambah sama SO4 2 min gitu kan ya. Nah, kalau misalkan diuraikan seperti ini ketahuan dong berarti biloxnya Zn berapa? Zn di sini angkanya adalah plus 2. Nah, berarti
Kalau gitu, AR per biloxnya masukin di sini plus 2 ZN-nya kan. Nah, terus untuk AG, ya kita pecahkan lagi kayak tadi. Siapa yang kita pecahkan? Di sini kan larutannya adalah AgNO3. Berarti AgNO3, kalau misalkan dipecahkan jadinya Ag plus ditambah sama yang namanya NO3 min 1. Nah, di sini kan ada Ag plus ya. Plusnya itu plus 1. Kalau nggak ada angkanya dianggapnya 1. Makanya di sini biloxnya plus 1 yang dimasukin. Begitu. Kira-kira siapa tadi? Tifa, sudah paham atau belum? Ketetapan maksudnya apa nih? Biloxnya ya? Iya, kalau biloxnya udah tetapan. Seperti yang tadi kakak terangkan ya, untuk yang di sisa asam oksi tuh contoh yang tadi. Jadi yang harus kamu tahu tuh tetapan yang minusnya nih. Kalau yang plusnya kamu belum tahu dulu gitu. Kalau yang minusnya tuh kayak tadi ya, contoh-contohnya kayak misalnya SO4 itu 2 min. Terus kalau misalkan NO3 itu dia min 1. Terus ada apa lagi? Ada PO4 itu dia min 3. Terus ada lagi kayak CO3 itu min 2. Terus ada lagi yang sering muncul siapa CL. CL itu dia min 1 gitu jadinya. Nah ini nih yang sering umum keluar. Terutama SO4, NO3 sama si CL. Jadi kalau misalkan kamu dapat begini nih. Misalkan larutannya ya. Ada contoh misalkan FeCl3. Nah, itu gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya begini. Kalau FeCl3, misalkan kamu mau nyari Fe nih di sini, ya. Cl itu berapa sih? Cl itu tadi kan kakak udah kasih tahu ya di sini. Cl itu adalah -1. Berarti kamu masukin -1. Tapi kamu lihat lagi, Cl-nya ada berapa? Kan Cl-nya ada 3 nih. Berarti min 1 dikali 3. Min 1 kali 3 kan jadinya min 3. Nah, kira-kira min 3 ditambah berapa supaya jadi 0? Emang harus jadi 0 ya. Nah, min 3 tambah berapa supaya jadi 0? Berarti kan ditambah sama plus 3. Nah, berarti kalau kamu ditanya berapa biloxnya Fe itu plus 3. Jadi kayak gitu caranya. Nah, kira-kira bisa dipahami nggak sama Tifa? Oke, jadi seperti itu ya. Alhamdulillah kalau misalkan sudah bisa. Oke, kira-kira dari teman-teman yang lain, misalkan ada yang masih mau ditanya mengenai ini atau tidak, silakan ya kalau misalkan memang masih ada yang mau ditanyakan, yang belum mengerti.